Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillah wa bisyafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati mu'alifatil kitab tafsir al-Ibriz wa masyayikhi wa talamidhihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Masih surat Al-Anbiya, masuk ayat ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Wa ma ja'alna lan ora dadekake sapa ingsun Allah ora dadekake li basyarin maring manungsa min qablika sadurunge sira Muhammad ora dadekake manungsa al khulda ing langgeng, ora ana wong urip selawase urip ora enek. Afa imita ana ta afa imita ana ta mongko yen kapundhut. Afa imita ana ta lamun mati sira bahum mongko utawi kafir wong kafir iku al khalidu kang padha langgeng ora bakal kullu nafsin utawi saben-saben awak suwiji iku dha'iqatul mauti ngrasakake mati ngikipi mati. Wa nablukum lan jajal atau nyoba wa nablukum lan nyoba ingsun Allah ing sira kabeh bisyari kelawan Allah wal khairi lan apik fitnatan krana uji utawa nyoba wa ilaina lan maring ingsun Allah turja'un den balekake sira kabeh. Wa idza ra'aka lan nalikane weruh ing sira sapa sing weruh alladzina wong akeh kafaru kang padha ingkar sapa alladzina iya takhidunaka ora ento ayat takhidunaka ento agawe utawa ngalap sapa alladzina kafaru ing sira agawe ilahu zuan kejaba geguyur. Ulang lagi. Iya takhidunaka lamun yento orang gawe orang ngalap sapa alladzina kafaru, artinya adalah in di situ bukan ain apa namanya nafi. Ngalap sira ilahu zuwa istisnanya kejaba geguyur mentertawakan sapa wong kafir. Ahada ana tah utawi iki wong ahada alladzi ana tah utawi iki wong yadhkuru kang nuturake atau kang pikir sapa wong aliyatakum ing pira-pira sesembahane sira kabeh wahum hale utawi kufar bidzikri rahmani kelawan eling ing Allah kang memelas hum ya kufar iku kafirun tetep padha kafir kabeh
sapa al insanu manungsa dadake min ajalin saka kesusu tergesa-gesa saurikum bakal maruhake ingsun memperlihatkan sapa Allah ing sira kabeh ayat ing pira-pira tanda-tanda ingsun tanda kebesaran ingsun fala tastajilun mongko aja mentergesakan aja mesusuni sira kabeh ing ingsun wa yaquluna lan padha ngucap sapa kafir mata ing kapan hadal wa'du utawi iki janji ing kuntum lamun ana sira kabeh ana iku sadiqin padha jujur kabeh bener kabeh la ya'lamu lamun weruh sapa alladzina wong akeh kafaru kang ingkar kang kafir sapa alladzina hina la yakufuna semangsane ora bisa nolak sapa alladzina kafaru an wujuhihim saking raine alladzina kafaru ora iso nolak annaro ing neraka wala an durihim lan ora saking gegere alladzina kafaru wala hum lan ora ana utawi alladzina kafaru iku yunsarun den tulungi sapa alladzina kafaru rene batatihim tetapi ne teko nekani apa hari kiamat ing alladzina kafaru bagdatan halek ngaget tiba-tiba fatabahatuhum monggo bingungake apa kiamat ing alladzina kafaru fala yastati'una monggo ora bisa nolak ora mampu sapa alladzina kafaru raddaha ing nolak kiamat walahum lan ora ana utawi alladzina kafaru iku yundarun den tunda den serantekake walaqad istuzi'a lan yakti teman-teman guguyu sapa birusulin pira-pira utusan min qablika sing sadurunge sira Muhammad fahaqa mongko temurun billadzina kelawan wong akeh sakhiru kang padha menghina hasakhiru kang padha ngino sakhiru kang padha ngenyek sapa alladzina minhum saking rusul apa ma barang kanu kang ana apa alladzina bihi kelawan ma ana iku yastahziun geguyu atau mengejek kul dawa sira Muhammad man utawi sapane wong iku ya'laukum ngreksa sapa man ing sira kabeh billaili ing dalam waktu bengi wan nahara ing dalam waktu raina ngreksa minar rahmani sange Allah zat kang maha welas balhum balik utawi wong kafir an dzikri rabbim saking zikir ta iling ing pangerane kafir iku muridun padha bingung kabeh amlahum anata iku kedue wong kafir aliyatun utawi sesembahan ta pangeran tamna'um kang bisa nyegah sapa aliyah ing wong kafir min dunina saking liyane ingsun Allah la yastati'una ora bisa ora mampu nulungi sapa aliyah sesembahane wong kafir nasr amsihim ing nulungi pira-pira awak dhewe ne aliyah walahum lan ora ana utawi kafir minna saking ingsun iku yushabun den reksa sapa wong kafir ora bakal bisa ngreksa bal mata'na tetapi ne ngepenakake ingsun Allah haulai ing pira-pira wong kafir wa abahum lan bapak-bapake haula hatta tola sehingga dawa alaihim ing atase abahum apa sing dawa al umur panjang tapi enggak beribadah afala yarawna ana to mongko ora weruh sapa haula anna ing sedune ingsun iku nakti nekane ingsun utawa gawe ingsun al ardo ing bumi nang kusuha hale ngurangi ingsun ing ard min atrofiha saing pira-pira pinggire bumi afahum ana ta mongko utawi kafir iku al ghalibun pira-pira wong kang menang kabeh salah wallahu alam bisawab jamaah subuh
muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya, kembali lagi ya, apa namanya, seperti yang sudah-sudah. Ada namanya taat, ada yang namanya maksiat, begitulah. Ada orang yang kafir, ada orang yang iman. Tapi alhamdulillah kita semuanya adalah beriman. Tidak ada yang tidak beriman. Semuanya mengaku beriman. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya ada orang yang beriman sudah merasakan imannya atau sudah membuktikan imannya. Ada orang yang beriman hanya sekedar iman saja, percaya saja, tapi tidak melihat atau merasakan iman atau membuktikan keimanannya. Ya, gitu. Itu bedanya. Contohnya, ning simpang 3 kono mulu enek lo wong bocah mati ditabrak kucing. Kucing kok nabrak bang bisa mati. Apa tenan? Tenan. Oh, kucingnya gede mungkin dia, kucingnya numpak truk. Kucingnya numpak truk. Truknya nabrak bocah ya mati. Orang kucingnya nabrak truknya sing nabrak. Oh, percaya tapi dia nggak membuktikan. Yang satunya apa tenan? Aku tak delok gitu. Oh iya, lemak bocah lo sirai sentet, irungnya amblok, matanya hilang. Bisa cerita panjang. Mereka yang membuktikan bisa cerita panjang karena melihat dengan sendirinya. Mereka yang hanya percaya, ya wis gitu aja. Itulah bedanya. Makanya semuanya beriman, semuanya mengaku percaya adanya Allah, tapi ada yang membuktikan imannya, ada yang belum bisa membuktikan imannya. Seperti hanya cerita yang sampaikan tadi, mendengar berita hanya percaya saja. Yang satunya membuktikan, pengen lihat koyo opo toh. Gitu. Itulah bedanya. Nah terus bagaimana? Ya kalau disebut kafir ini kan terlalu tinggi. Masa kurang kafir? Ya, enggak, kita beriman. Ya hampir setara. Hampir setara gitu ya. Itulah. Makanya Allah sudah berfirman tadi, tidak ada manusia yang langgeng, manusia yang abadi di atas bumi, tidak ada, pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini Kang Jainal. Dulu saya masih kecil itu tidur kan dinabobokan sama mamanya sama bapaknya. Yang turu, ora turu di kita nih, orang turu juga aneh. Ada burung hantu, tapi di sini tidak ada burung hantu ya. Ada burung hantu tapi nggak bunyi. Kalau di Jawa banyak Kang Jainal, Kang Hanafi bunyi, gitu suaranya duk gitu. Lah itu nak krungu kokok beluk, biasanya di kampung bapak itu burung hantu itu namanya kokok beluk. Ada suara itu memang ya kenyataan. Biasanya nggak ada burung hantu berbunyi di samping rumah, kadang-kadang langsung sama kayak di sini dia. Lu ya gitu. Diucapkan kullu nafsin dha'iqatul maut gitu. Atau juga kadang-kadang kuping kita kan tiba-tiba dengung. Pernah nggak Kang Jainal? Kupingnya ini gitu. Kata orang tua bapak itu, di alam barzakh itu ada pohon arwah. Pohon arwah. Jadi setiap daun itu ada nama-nama kita sedunia. Ada namanya Pak Aziz, ada namanya Kang Ihsan, ada namanya Kang Jainal, ada namanya Kang Hanafi, ada namanya Kang Doni, ada namanya Kang Indra, ada namanya Kang ya ada semuanya. Ada namanya Kang Dita, Kang Dita, ada namanya Mbak Dita, ada namanya Mbak Dewi, banyak macam itu semuanya ada. Itu daun yang di atas kita jatuh alias
ngantem nyenggol daun kita, maka kuping kita gitu. Itulah kata mama saya juga gitu. Nah, nyebut kullu nafsin dha'iqatul maut gitu ya. Kalau secara lahiriah artinya setiap yang bernapas itu mati. Kok doa? Kan bukan doa. Itu artinya mengingatkan diri kita. Sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah, gitu loh. Supaya kita lebih berhati-hati. Makanya ketika telinga kita gitu, ucapkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ditiupkan di tangan, kemudian dilemparkan di telinga, baca 3 kali, itu bisa hilang katanya. Alhamdulillah, memang betul. Itu betul itu ya. Nah, itulah bahwa semua manusia, bahkan tidak manusia, semua makhluk yang bernyawa pasti mati. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang langgeng. Manusia pun juga mati. Semuanya mati, tidak ada yang tidak. Jenderal mati, tentara mati, Pak polisi mati, Pak guru mati, Pak kiai mati semuanya. Enggak ada yang tidak. Oh, sudah jelas kok. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lah ini lah. Semua makhluk hidup itu pasti mati. Dan sebelum mati ada hidup di dunia, ada yang 25 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 70 tahun, macam-macam. Di antara beberapa tahun itu, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ketika kita hidup di dunia ini, usianya bermacam-macam. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit, ada yang keluar langsung mati, ada yang panjang, sakit berkepanjangan, mati tak mau, hidup segan, macam-macam. Itu semuanya ujian, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang sehat, tak pernah sakit, itu juga ujian, diuji. Ini anak ini berlihat sehat tanpa ada sakit. Diuji oleh Allah, semuanya diuji oleh Allah. Tidak ada yang tidak. Gitu. Diuji seberapa kemampuan dia. Dikasih sehat, terus digunakan tidak untuk zikir kepada Allah. Dikasih sakit, sehat, mau tidak dia ngerti kepada Allah. Dikasih semuanya. Itulah. Semuanya diuji oleh Allah. Ujian yang enak itu juga diuji oleh Allah. Sakit ujian dari Allah. Banyak rezeki diuji oleh Allah. Kekurangan rezeki ujian dari Allah. Semuanya. Yang banyak rezeki mau nggak bersedekah? Gitu. Yang kurang rezeki mau nggak qanaah, menerima apa adanya dan mensyukuri pembagian dari Allah, dikasih semuanya. Yang sehat terus juga diuji oleh Allah, mau nggak bersujud kepada Allah, sehat badannya, makannya enak, apa saja masuk, kalau malam mau nggak bangun dia, gitu, diingatkan. Yang sakit juga demikian, dikasih sakit-sakitan, ini mau nggak menyebut nama Allah. Kadang malah dia putus asa, lagi-lagi sakit ini, sakit itu, sakit, ya macam-macam, kepalanya pening, tangannya kesleo, kakinya asam urat, perutnya asam lambung, pinggangnya encok, macam-macam penyakit adanya. Ini Allah ini nggak adil nih. Saya dikasih penyakit kepala, sudah sembuh ganti penyakit boyon, udah sembuh ganti penyakit lambung, udah sembuh, penyakit lagi asam urat, udah lembuh, penyakit ini tetangga saya kok nggak pernah sakit. Allah ini nggak adil ya. Wah, protes. Ya itulah, alah, udah sholat juga masih sakit ini, mengaji Al-Quran juga tetap sakit. Alah, malas ngaji, malas sholat, ya udah, ujiannya tidak lulus. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan.
Bahkan sudah ditahu. Qul may yaklaukum bil laili wan nahari minar rahman. Kalau orang yang beriman dia mau bangun malam untuk menunaikan sujud kepada Allah, istirahat dan mendekat kepada Allah. Kalau siang hari dia berusaha mencari rezeki untuk sang ibadah. Tetapi balahum an dzikri rabbihim mu'ridun. Bagi mereka yang tidak beriman, ya tetap saja aku kerja nara kerja ya ora mangan. Endi buktine Allah jare nurunkeun duit, ora pernah aitkan duit ini kok. Aku yo kuli wae, ora pernah dadi bos. Lah yo memang sudah bagiannya kayak gitu. Kita terima. Wah, aku ini kira tukang macul yo macul terus, ora pernah jadi tukang direktur. Jangan kayak gitu. Itu namanya tidak bersyukur kepada Allah. Namanya itu mengingkari takdir. Oh gitu. Untuk itulah ayo kita terima Bapak Ibu, apa yang diberikan kepada kita semuanya ini hanya sekedar titipan. Yang kaya jangan sok memamerkan kekayaannya, yang kurang kaya jangan berkecil hati. Yang kaya juga mati, yang kurang kaya juga mati. Besok juga diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah yang kaya diminta pertanggungjawabannya lebih banyak. Oh gitu. Aziz, kamu dulu jadi seorang pegawai, rezekimu digunakan untuk apa? Mangan doang. Nah, ditanya. Yang nggak jadi pegawai ya. Udah, gimana mu Kang Hanif? Sudah sholat Tuhan Allah, udah masuk surga, udah. Karena rezekinya nggak begitu banyak. Aziz, kamu dulu punya motor, digunakan untuk apa motornya? Untuk jalan dulu, nggak pernah untuk wirid Yasin ya? Ditanya. Ya Kang Hanif, kenapa kamu tidak punya motor? Ya Allah, sudah dikasih kaki oleh Allah sebagai kendaraan. Nah kalau kamu ke masjid, ya jalan kaki aja. Kalau kamu wirid Yasin, ya jalan kaki aja, masuk surga. Dah, cuma itu aja. Itulah ya. Untuk itulah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayo kita sama-sama senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Selalu sholat 5 waktu. Malam hari kalau memang sehat badannya, ayo kita tahajud sujud kepada Allah. Kalau ada waktu yang senggang lagi, tidak sibuk, tidak kerja keras, tidak banyak kegiatan, barangkali Kamis atau Senin kesempatan, mari kita berpuasa untuk bekal hidup di alam akhirat gitu. Bapaknya yang kerja keras tidak puasa, mamanya yang di rumah tukang masak berpuasa. Doakan bapaknya sehat, dapat rezeki yang banyak untuk beribadah bersama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah senantiasa dekat kepada Allah, akan bisa memanfaatkan dan menyisihkan sisa waktu-waktu kita untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita, diri kita, saudara kita, ya, anak cucu kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tandanya mendapat perlindungan, tanda-tandanya mendapatkan pertolongan dari Allah, ya kita dekat kepada Allah, hidupnya kita cukup, ya bukan berlebihan, cukup, gitu ya, cukup segala-galanya, cukup waktunya untuk menyembah kepada Allah, cukup rezekinya untuk makan walaupun 3 suap, alhamdulillah, cukup badan kita sehat, cukup semuanya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan
istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmah dan faedahnya, ada manfaatnya, dan pasti ada kekurangan, kesalahannya, ketidak kebenarannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.